Sebenernya gue udah malas bikin markibah. Kenapa? Karena kemarin gue bikin konten markibah dan di-tag sama TikTok. Kayak maksud gue TikTok punya masalah apa sama gue, setan. Bilang sama gue siangan. Tapi gak apa, kalau gue tuh cinta kalian. Gue kasih kalian puasa 1 hari, tapi sekarang kita posting lagi cerita yang aneh. Di umur berapa lo bisa tahu kalau misalnya laki-laki masih bisa begini di usia dia tua? Gue juga baru tahu. Karena yang ada di kepala gue, apa ya coba? Kita kalau udah tua nih menikah sama orang, ya udah begitu tua, yang ada di pikiran kita bukan lagi belam-belam tapi ngobrol doang. Ternyata tidak. Ada kakek-kakek sialan. Kok bisa ada kakek-kakek sialan, Kak? Dulu nenek gue selalu bilang kalau misalnya kita deket sama laki-laki itu jangan pernah, ya pokoknya begitu dah. Dia bakal selalu bilang kayak, kakak kalau misalnya nanti anggut, which is kakek gue atau orang tua lain yang pegang-pegang kamu dan segala macam, jangan kamu kasih ya, begitu. Dulu gue pikir kayak, kenapa ini nenek gue begini gitu, emang mau ngapain? Kan dia juga udah toku, udah gak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ternyata kita semua salah, teman-teman. Ada cerita dari anak SMP. Jadi ini tuh kayak bukan kakeknya, gimana ya jelasinnya, kakeknya tuh punya adik. Nah adik dari kakeknya tuh masih tinggal di rumahnya dia karena udah gak punya siapa-siapa dan gak punya anak dan segala macam. Karena dari kecil mamahnya itu diurus sama si kakek ini, sama si kakek dan istrinya, tapi istrinya udah gak ada. Jadi begitu hari tua si mamahnya dia ini kayak ngerasa punya hutang budi lah ke si kakek ini dan mengizinkan kakek ini tinggal di rumahnya. Terus suatu waktu si anak ini baru pulang. Terus sebetulnya nama anaknya siapa ya, Putri ya. Si Putri ini baru pulang nih dari sekolah ya kan. Pulang sekolah terus lo tau apa? Dia menemukan kakek itu ada di kamarnya dia. Sedang begitu. Terkejut nggak terkejut, tapi dia nggak berani buat kayak negur atau gimana. Ya udah, abis itu dia langsung kabur gitu kan, hilang. Pura-pura nggak tahu, karena dipikir kayak, oh mungkin gue salah lihat atau misalnya kayak iya emang lagi hilaf aja kali itu kakek begitu kan. 2 kali ketahuan lagi. Sekarang adanya di mana? Di backyardnya dia. Tapi lo tau apa? Benar, dia begitu sambil megangin foto si emaknya si siapa tadi namanya, Putri. Makin enak dong dia ya kan. Akhirnya dia ngomong lah sama emaknya. Terus habis emaknya bilang, gak mungkin lah, dia udah tua, gak mungkin dia begitu gitu kan. Kata gue tingkat kepercayaan emaknya juga sedep juga nih. Terus sampailah akhirnya tiba setelah berapa bulan dari situ, 2 apa 3 gitu, gue lupa tadi ceritanya. Ketahuannya sama siapa? Sama bapaknya. Jadi posisinya bapaknya kan lagi dinas, terus lagi pulang ternyata lebih cepat. Dan si kakek ini kan emang di rumah tuh sendiri karena si mamanya tuh kerja dan si anaknya tuh sekolah. Lo tau apa? Betul, dia masuklah ke kamar anaknya, ngecek anaknya udah pulang apa belum. Karena kadang tuh kalau sore anaknya udah pulang kan. Cuma ternyata anaknya hari itu lagi les. Dia masuk ke dalam kamar anaknya, dia melihat itu kayak kakek sedang begini, sambil megangin boneka kesayangan si anaknya dia, si Putri. Sambil ada foto si bininya juga. Akhirnya diomelin, diterakin, digedebak-gedebuk. Baku hantam dia abis itu. Udah akhirnya dikasih lo ke bininya dan akhirnya bininya percaya. Akhirnya si kakek sekarang ditinggalkan di mana, di panti jompo. Makanya kata gue jangan tingkah anjing. Enak kan tinggal di panti jompo, rasain tuh. Lo begini tuh sama teman-teman jomplo semua. Bercanda, tidak boleh seperti itu. No. Udah segitu ya teman-teman, kapan-kapan lagi, love you.